Pak, kata Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan dan kau berminat kepada perempuan itu, pulanglah segera ke rumahmu, karena demi Allah, apa yang dimiliki wanita di jalan itu sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Periksa nanti. Dan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba, Pak, muliakan istri. Tidak mungkin bapak bisa sukses kalau bapak hianati istri. Saya bisa jadi penceramah yang bisa baik ceramah saya karena istri saya mendukung. Bayangkan kalau istri kita tidak mendukung, kita mau pergi ceramah, bikin konsep, mak jaluk ya naik. Ale nak ustaz. Tidak jadi konsep. Mau lagi keluar, anak nangis sambil anak, tidak bisa. Maka kesuksesan kita seorang suami karena ditunjang oleh istri yang baik di rumah. Banyak juga bapak-bapak alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hah? Tuh Pak, berapa istrinya Nabi? Berapa? Saya kasih hadiah, siapa yang tahu? Berapa? Hah? Berapa? Salah. Berapa? Berapa? Ambil hadiahnya nanti sama Pak Rusdi Masek. 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak. 11 istri Nabi. Kita satu istri tak menderita lahir batin. Bagaimana mau sukses? Maka bapak kalau mau sukses, muliakan istri. Bagaimana Rasulullah memuliakan istri beliau? 1. Beliau tidak pernah memanggil nama istrinya. Tidak pernah dipanggil Khadijah, tidak. Beliau panggil ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah lokumai, mari kau, tidak. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bapak anggota dewan, bapak calon bupati, mau sukses, muliakan istri di rumah. Mulai besok panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nah, bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, lehernya sedang dilihat. Tidak bagus juga lehernya, giginya kau lihat. Giginya yang mancung Ustaz, ya sudah cari alisnya. Cari yang baik, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri tak hitam. Belum. Belum, ada becide. Nah, bilang istri tak ada penyak. Masa suami istri belum penyak? Yo, ayo Pak. Rasulullah memuliakan istri. Apalagi Rasulullah memuliakan istrinya. Demi Allah, Rasulullah sangat romantis dalam hidupnya. Apa romantisnya Nabi? Beliau kalau minum teguh, dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, Rasul pun minum di sini. Coba dipraktekkan besok Pak. Coba Pak anggota DPR di sini minum, bekas bibirnya istri. Deh, busuna menunggu. Coba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau setiap mau keluar rumah, dia cium istrinya sebagai sedekah. Coba mulai diamalkan besok Pak. Begitu bapak mau keluar, sedekahnya suami adalah ciuman di jidat. Jadi Bu, besok kalau mau keluar suami tak, nah lupa minta ki sedekah. Pak, sedekah. Ini ki. Cik, jangan ki lama-lama. Nanti tidak jadi pergi kantor. Coba. Rasulullah, manusia yang sangat memuliakan istri sehingga beliau sukses. Maka politisi, anggota dewan, orang kaya, pengawal, pegawai, apapun profesi kita, mulai besok muliakan istri. Cuma kita juga Ibu, jantung kisah wenang-wenang sama suami. Kadang itu ibu-ibu nakira suaminya tahanan. HP diperiksa habis. Bagaimana suami tidak serangan jantung? Baru datang langsung diperintah HP, baru dilupa pakai password, dilupa hapus WhatsApp, pasti nih mati. Ini runtuh nih.
Ada orang sholat, temanku cerita, begitu dia sholat, bunyi HP-nya, tidak pakai password, istrinya ada di rumah, gelisah dia, baru takbir pertama langsung bunyi. Bayangkan kalau rakaat terakhir mina bunyi, dicambuk man cepat, langsung diambil. Ini baru pertama, tidak mungkin kita berhenti, sudah angkat takbir, bunyi gelisah. Nah bilang istrinya, tanam maki pak, tidak kuangkat di HP tak, baru lancar sholatnya. Ada tahu itu ibu paranoid, mana tahu semua HP tak, bagaimana kau tidak dibohongi? Bapak saudara-saudara sekalian, ibu mau sukses juga suami, dukung suami. Bagaimana caranya? Ibu-ibu jangan makin berkeliaran di jalan. Pergi suami tak sosialisasi, kita bantu dengan apa? Pagi-pagi sholat duha, jam 8 sholat duha. Selesai sholat duha, WhatsApp suami tak, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam pilkada ini. Allah sudah takdirkan siapa yang akan menang. Yang Allah nilai hanya kegiatan dan usaha tak. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kalau kita datang bersilaturahmi, sosialisasi, itu pahala silaturahmi namanya. Dan makin cemas, sudah Allah tentukan. Saya doakan kita yang terbaik buat kita Pak. Salam sayang selalu dari istri tak di rumah. Senangnya perasaan. Saya kalau naik SMS kak begitu mamanya cek, langsung kak kasih lihat sama temanku di warung kopi. Beneku bos, enak perasaan. Pernah kita SMS begitu istri tak pak? Pernah. Paling SMS jangan kau lupa singgah beli telur. Deh yang ketiga, kalau mau sukses, kata Nabi yang saya kasih ini rahasianya. Yang ketiga apa? Yuk, keluarkan zakat dan sedekah. Bapak tahu kenapa Bapak Haji Rusdi Masek bisa kokoh dan besar seperti sekarang? Karena beliau dermawan. Banyak uangnya memang Ustaz. Biar banyak uang bos, kalau seke tidak ada gunanya. Apalagi ini calon-calon bupati jalan ki seke. Dek gak topo itu seke itu, percaya ki Pak, ndak ada orang suka orang pelit. Saya tanya ki, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang calon bupati yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun demi Allah tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangan kupur mana sekeki, pada lucu seke. Nah, tapi dengar baik-baik Pak. Bapak kalau mau menyumbang, jangan kasih orang 200.000 dari orang ke orang, karena itu namanya money politik. Bapak nyogok. Di samping Bapak melanggar undang-undang pilkada, juga nak tunggu kok malaikat nanti kalau mati kok. Sogok namanya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Bawa ke masjid. Luruskan saja niat. Orang pilih ki alhamdulillah, tidak terpilih. Selama masjid itu dipakai beribadah, Bapak dapat transferan amal meskipun Bapak sudah jadi arwah. Bangun panti asuhan, bangun jembatan, itu sedekah. Tapi kalau uang per orang kita kasih 300-400 ribu, belum tentu nak pilih ki, yang pasti Bapak sudah dapat dosa. Tidak enak didengar ini Pak, tapi harus saya sampaikan. Siapa suruh kau undang Kak? Ya, Bapak juga jangan memeras. Siapa? Aman Pak. Yang penting terlihat bawan aman nih, aman nih. Sekalinya datang 400.000, nak lupa tadi orang janji. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Siapa? Mereka tim sukses yang menyalahgunakan dana. Kayak ini tim sukses juga maka solang-solang. Disuruh bikin baleho 5, 2 tidak bikin. Hilang 3. Begitu ditanya mana, nak kena angin padahal tame kantong. Hati-hati. Ya, bersedekahlah Pak. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan orang saya di Sidrap bangkrut gara-gara bangun sedekah. Demi Allah tidak ada. Maka Pak, kalau Bapak mau kaya, jangan suka minta-minta.
Tidak senang Allah menjadi umat peminta-minta. Jangan Pak. Kenapa Bapak miskin? Karena Bapak mental miskin. Apa mental miskin? Suka minta-minta. Bersedekahlah. Jangan lewati maghrib sebelum Bapak bersedekah. Allah tidak lihat 100.000. Allah tidak lihat 1 juta. Tentu sedekahnya RMS. Beda dengan sedekahnya kita yang pengangguran. Tapi yang penting sedekah. Mau 100.000, mau 10.000, bahkan 1.000 rupiah pun jangan lewati maghrib kecuali Bapak sudah bersedekah. Maka Bapak-bapak calon anggota DPR yang gagal, periksa barangkali Bapak selama ini malas bersedekah.